لله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. أيها الصائمون والصائمات والمعتكفون والمعتكفات, Bapak Ibu para jamaah salat subuh yang semoga kita terus mendapatkan curahan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kali ini kita lanjutkan sejenak dengan ibadah tafaqquh fiddin, maka Bapak Ibu hafizakumullah, kira-kira apa ungkapan yang pantas kita ucapkan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat subuhnya itu sendiri berjamaah sudah termasuk amalan ahli surga. Tafaqquh fiddin, kumpulnya kita seperti ini dalam rangka memperdalam agama Allah, ini juga amalan ahli surga. Dan kita lakukan ini di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Lalu kita juga dalam keadaan mulia sedang berpuasa. Jadi Bapak Ibu hafizakumullah, berkumpul pada pagi hari ini beragam kemuliaan Allah berikan kepada kita. Ada syarafuz zaman, kemuliaan bulan Ramadan. Ada syaraful hal, kemuliaan keadaan kita dalam keadaan berpuasa Ramadan. Ada syaraful amal, kemuliaan amal kita yang kali ini Allah mudahkan kita melakukan amalan-amalan ahli surga. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Ketika di tengah-tengah kita ada orang-orang yang terus semangat mengajak kita kepada kebaikan dan perbaikan, mengajak kita untuk terus memperbaiki diri, mengajak kita untuk tazkiyatun nafs, untuk terus mensucikan jiwa kita, mengajak kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah. Maka Bapak Ibu hafizakumullah, ketika ada orang-orang seperti itu, bersyukurlah, berbahagialah. Kenapa? Karena keberadaan orang-orang yang seperti itu, yang memberikan perhatian kepada kita dalam semua sisi kehidupan kita. Kita dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, diajak untuk terus memperbaiki diri kita, mensucikan dosa-dosa kita. Kita difahamkan dengan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika itu kita harus bersyukur. Kenapa? Karena itu adalah minnah ilahiyah, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, bahwa keberadaan murabbi, guru orang-orang yang seperti itu adalah minnah ilahiyah, anugerah dari Allah yang wajib disyukuri. Keberadaan da'i seperti itu adalah minnah ilahiyah yang wajib disyukuri, bukan malah dimusuhi. Betul? Ayat yang tadi saya baca Bapak Ibu hafizakumullah, ayat
164 dari surat Ali Imran menegaskan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh benar-benar Allah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman. Apa bentuk minnah ilahiyah nikmat Allah itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah utus di tengah-tengah mereka seorang murabbi, seorang rasul. Rasulullah SAW adalah murabbil ummah, yang mentarbiah umat, mentarbiah para sahabat. Diutus seorang rasul, seorang murabbil ummah dari kalangan mereka sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari kelompok lain, tapi dari kalangan mereka sendiri. Apa yang dilakukan oleh rasul? Apa yang dilakukan oleh murabbil ummah? Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mentazkiyah jiwa-jiwa mereka, mensucikan jiwa-jiwa mereka, menanamkan akhlak mulia, mengajak untuk menjauhi akhlak mazmumah, akhlak tercela. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah tugas murabbil ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan 3T: tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Jadi tidak sekedar ta'lim, Bapak Ibu. Nabi itu tidak hanya sekedar ngasih pengajian selesai, tidak sekedar ta'lim, tapi inilah 3T inilah yang disebut dengan tarbiyah, yaitu membimbing umat, membimbing para sahabatnya, dan membekali mereka dengan beragam ilmu, dengan beragam wawasan. Dan itu dilakukan secara berkesinambungan, mendekatkan kepada Al-Quran, tilawah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, mentazkiyah jiwa mereka sehingga menjadi orang-orang yang tadinya akhlaknya tercela menjadi orang yang memiliki akhlak mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan pada saat yang sama Nabi sebagai murabbil ummah memberikan contoh keteladanan. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan mengajarkan ilmu, wawasan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Wa in kanu min qabl, dan mereka sebelum adanya Rasul, adanya murabbil ummah yang mentarbiyah mereka itu, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mereka sebelum Nabi mentarbiyah mereka itu, mereka masyarakat Arab, mereka adalah orang-orang yang benar-benar berada dalam kesesatan. Dan kata Allah, tidak sekedar lafi dhalal, tapi mubin, kesesatan yang nyata, yang terlihat dengan jelas dan bisa dibaca kesesatannya. Mulai dari ad-dhalal al-aqadi, kesesatan akidah, ideologi. Makanya masyarakat waktu itu sebelum Nabi mengajak mereka kepada Islam dan kemudian mentarbiyah mereka, apa yang disembah Bapak Ibu? Berhala. Berhala dengan semua modelnya. Makanya sampai ada riwayat di sekitar Ka'bah itu jumlah berhalanya sampai 360. Saking banyaknya berhalanya, dengan beragam modelnya, dibuat dari berbagai macam, dibuat dari berbagai macam hal. Ada yang dari batu, ada yang dari kayu, bahkan sampai ada juga yang dari adonan. Mereka menyembah berhala-berhala yang dibuat dari adonan. Ibu-ibu ngerti adonan kan? Apa? Begitu mereka lapar, berhalanya, Tuhannya
dimakan. Makanya saking disebut dengan apa masyarakat apa? Jahiliyah, dari kata jahl, bodoh. Dari sekian banyak berhala, yang paling besar yang mereka agungkan, mbahnya berhala itu ada 3 yang disebut Allah dalam surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra. Al-Lata, Al-Uzza, Manah. Itu 3 berhala paling besar. Mbahnya berhala. Jadi rupanya berhala mereka juga ada yang pemimpinnya. Al-Lata, Al-Uzza, Manah. Itu berada dalam mereka seperti itu kondisinya dalam kesesatan akidah, ideologi. Kemudian juga az-dhalal al-akhlaqi, kesesatan akhlak, dekadensi moral merajalela saat itu. Bagaimana kehidupan mereka satu sama lain saling berperang, satu sama lain saling cela, berantem terus tiap hari, tiada henti. Asy-syari'ah, syari'atul ghab, kata para ulama, hukum yang berlaku saat itu adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia penguasa. Ad-dhalal al-usari, kesesatan dalam kehidupan rumah tangga, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Termasuk juga ad-dhalal as-siyasi, kesesatan dalam kehidupan politik. Makanya sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah mereka, mentarbiyah mereka, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah, masyarakat Arab saat itu tidak pernah dikenal dalam sejarah dunia. Mereka terpojok, terpinggirkan karena berada di padang pasir yang tandus kering. Tapi bagaimana Bapak Ibu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Al-Quran, mentarbiyah mereka, lalu mensucikan jiwa-jiwa mereka dan mengajarkan mereka beragam pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka berubahlah masyarakat yang seperti ini, tampillah generasi-generasi Quran yang oleh sebagian ulama tafsir, para sahabat kemudian tampil, yang tadinya mereka adalah jahiliyah, begitu masuk Islam, ditarbiyah oleh Rasulullah SAW, tampillah mereka menjadi al-jail al-Quranil farid, generasi Quran yang unik, karena hidupnya mengamalkan Islam, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, dan kemudian bahkan akhirnya dengan itu, karena Nabi mentarbiyah, membimbing mereka, menggembleng mereka, mendidik mereka berdasarkan Quran dan Sunnah, akhirnya mereka tampil mampu memimpin dunia, bahkan kemudian Islam sampai ke Eropa Timur dan kemudian tersebar luas, termasuk akhirnya kita menikmati Islam ini, yaitu di bumi Allah di Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi inilah pentingnya tarbiyah yang dilakukan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Nabi SAW tidak hanya sekedar ceramah-ceramah umum seperti ini. Ini adalah bagian penting juga dalam Islam. Ini adalah ta'lim. Tetapi bersamaan dengan itu Nabi mendidik mereka, menggembleng mereka, mengumpulkan mereka, dan kemudian menanamkan nilai-nilai Islam dan memonitor akhlak mereka, memonitor perkembangan mereka dalam mengamalkan Islam, dan kemudian tampillah sosok-sosok seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat yang lainnya, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman ibn Auf, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, inilah pentingnya tarbiyah itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu hafizakumullah, tarbiyah itu adalah sarana dakwah yang sangat efektif
untuk mencetak rijal, mencetak sosok-sosok yang handal, sehingga ia tampil membawa sebuah misi yang jelas, mengajak manusia kepada kebaikan, dan bersamaan itu juga mengajak manusia untuk selalu aktif melakukan perbaikan. Disinilah Bapak Ibu bedanya antara taklim dengan tarbiyah. Tarbiyah itu kenapa begitu penting seperti tadi? Karena Bapak Ibu, kalau kita tarik kata tarbiyah itu, dia berasal dari akar kata yang memang mengandung sesuatu yang sangat penting. Di dalam bahasa Arab, kata tarbiyah itu berasal dari kata roba yarbu. Roba yarbu itu adalah bertambah dan berkembang. Maka di dalam tarbiyah akan diberikan wawasan ilmu yang terus berkembang dan bertambah. Semakin berkembang dan bertambah kedekatannya dengan Al-Quran, semakin berkembang dan bertambah wawasan ilmu pengetahuannya, semakin bertumbuh dan berkembang dalam mentazkiyah, dalam mensucikan jiwanya, sehingga kemuliaan dan kekuatan spiritualnya juga semakin tumbuh dan berkembang. Kemudian kata tarbiyah itu juga diambil dari kata roba yarbu. Kalau tadi roba yarbu, robanya pakai huruf alif. Kalau ini roba yarbi yaitu menggunakan ya, robiya yarbu, itu artinya dia tumbuh dari kecil terus menjadi besar. Dan dia juga berasal dari kata robba yarubbu. Robba yarubbu itu dalam bahasa Arab artinya memperbaiki, melakukan perbaikan dan menangani semua urusannya dengan membimbingnya, dengan menjaganya, dengan memeliharanya, sehingga terus dilakukan monitor mutabaah yang berkesinambungan. Inilah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, kenapa disunnahkan imam salat setelah mengucapkan salam menghadap jamaahnya? Itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Nabi selesai salam lalu menghadap jamaah, menghadap para sahabat, dan itu sunnah. Itu tidak lain dalam rangka mutabaah, memonitor sahabat-sahabatnya. Apa ada yang absen tidak sholat? Kalau mereka lama tidak kelihatan, ditanya oleh Nabi, kenapa dia kok lama tidak kelihatan? Kalau dia sakit, dijenguk, dibizuknya. Kalau dia ada urusan, ada kesulitan, coba ditanya apa kesulitannya. Ketika ada lama yang absen, tidak kelihatan di pengajian, tidak kelihatan di masjid, Nabi menanyakan keadaan mereka. Begitulah Rasulullah SAW mentarbiyah para sahabatnya. Maka Nabi tidak hanya membekali mereka dengan wawasan pengetahuan, mengajarkan akhlak yang mulia, tetapi bersamaan dengan itu Nabi juga menjaga, memonitor, memelihara stabilitas keimanan mereka, sehingga mereka terus berada istiqomah dalam jalan dakwah. Itulah kata tarbiyah, rabba yarubbu, memperbaiki, menangani urusan para sahabatnya, memonitor, melihat, menjaga. Suatu ketika di dalam majlis yang dihadiri oleh banyak para sahabat, Nabi SAW bertanya, dan ini bagian dari tarbiyah, memonitor, mutabaah, sejauh mana para sahabatnya mengamalkan taujihat nabawiyah, arahan-arahan, instruksi-instruksi, perintah-perintah, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pernah dalam suatu majelis ketika kumpul para sahabatnya, Nabi nanya kepada mereka, man taba'al jenazah, siapa yang hari ini mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah?
Man zaral marid, siapa yang hari ini membesuk adal marid, membesuk mengunjungi orang yang sakit. Man yasumul yaum, siapa hari ini yang berpuasa sunnah. Man yatasaddaq, siapa hari ini yang bersedekah. Ditanya amal-amal soleh itu. Bapak Ibu tahu siapa yang selalu angkat tangan ketika ditanya siapa yang bersedekah hari ini, siapa yang membesuk orang sakit, siapa yang mengantarkan jenazah ke kuburan hari ini, siapa yang angkat tangan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada amal soleh yang ditanyakan Nabi kepada para sahabatnya kecuali Abu Bakar angkat tangan. Ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Ini subhanallah hebatnya Abu Bakar Siddiq. Kaya raya. Bapak Ibu, Abu Bakar itu kaya, luar biasa kekayaannya. Maka saking kayanya beliau yang termasuk membebaskan siapa? Sahabat siapa yang disiksa oleh majikannya? Bilal ibnu Rabah. Bilal, makanya sampai ada nama Bilal. Nah, ini Bilal. Ada tulisan Bilal. Diambil dari apa? Diambil dari apa yang selama ini dilakukan oleh Bilal pada zaman Nabi. Beliau itu muazzinnya Nabi. Ya. Maka kemudian namanya diabadikan sebagai orang yang membantu imam. Maka namanya Bilal, bukan berarti kalau ditulis Bilal hanya Bilal yang boleh duduk di sini. Tapi Bilal ini sudah menjadi sebuah nama untuk orang yang membantu imam dengan azan, dengan dengan qomat dan seterusnya. Maka Abu Bakar sampai membayar, menebus, karena dulu yang namanya budak itu diperjualbelikan seperti komoditas non-migas. Maka dalam rangka menyelamatkan sahabat Bilal bin Rabah yang telah masuk Islam dan gara-gara masuk Islam disiksa oleh majikannya, maka Abu Bakar siap mengorbankan hartanya menebus. Dan tentu saja Bapak Ibu, dalam tebus menebus budak seperti itu tentu ada tawar menawar harga. Ya pasti majikannya juga tahu dinaikkan angkanya. Itu menunjukkan kekayaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyiapkan perang Tabuk yang disebut dalam Al-Qur'an Yaumul Usr, hari kesulitan. Karena kas negara lagi kosong. Sementara ada ancaman dari luar, pasukan Romawi. Maka pada saat itu Rasulullah SAW memobilisasi para sahabatnya, mengajak para sahabatnya untuk menyumbang, bersedekah, membiayai proyek dakwah jihad ini. Karena kas negara lagi kosong, maka masing-masing sahabat menyiapkan infak terbaiknya. Datanglah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan membawa, ya, kalau dulu yang dibawa itu apa? Kayak kantong Bapak Ibu, kantong besar, mungkin kayak karung gitu. Karena dulu mata uang yang digunakan emas dan perak. Kalau nggak dinar, dirham. Nggak ada dulu cek itu. Kalau sekarang dengan selembar mungkin nilainya bisa mm-an, tapi tidak. Bawa Sayyidina Umar, lalu disumbangkan kepada Rasulullah SAW. Kaget, ya Umar, banyak sekali yang kau berikan. Maza tarakta li ahlika, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Sayyidina Umar, taraktu lahu nisfah, aku tinggalkan untuk mereka. Taraktu lahu nisfah ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk mereka separuhnya. Berarti kalau dia punya kekayaan 5 miliar, berapa yang dibawa? Kalau dia punya kekayaan 10 miliar, berapa yang disumbangkan kepada Nabi? Separuhnya 5 miliar. Tidak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan membawa karung yang lebih banyak lagi. Maka Nabi SAW tambah heran lagi.
lalu bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar As-Siddiq, madza tarakta li ahlik?" Engkau bawa harta sebanyak ini, lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu. Apa kata Abu Bakar? Taraktu lahum Allah wa Rasul. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Inilah mengapa kemudian para ulama mengatakan berarti Abu Bakar As-Siddiq pada hari itu menyumbangkan semua yang dimilikinya, harta yang dimilikinya. Makanya Sayyidina Umar sejak saat itu mengatakan, mulai sekarang dan seterusnya kayaknya saya nggak bisa nih mengalahkan Abu Bakar. Jadi fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan itu boleh, asal nggak sombong-sombongan. Inilah menunjukkan Abu Bakar orang yang kaya luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita membaca setelah itu Abu Bakar miskin, jatuh, bangkrut, pailit gara-gara menyumbangkan semua hartanya? Kita tidak pernah membaca itu. Justru yang kemudian terjadi, Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartanya dan tetap menjadi orang yang kaya raya. Jadi Nabi bertanya, siapa yang bersedekah? Ana ya Rasulullah. Siapa yang membesuk orang sakit? Ana ya Rasulullah. Tidak ada amal soleh yang ditanyakan oleh Nabi kepada sahabatnya kecuali Abu Bakar selalu angkat tangan, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Pertanyaan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya ini menunjukkan bahwa Nabi benar-benar mentarbiyah mereka. Tidak hanya Nabi mengajarkan Al-Quran, tidak hanya menyampaikan sunnahnya, tetapi bersamaan dengan itu Nabi memonitor, Nabi memelihara, menjaga stabilitas semangat keimanan mereka, semangat beramal soleh mereka, sehingga Nabi tanya satu persatu. Nabi ingin lihat sejauh mana mereka mengamalkan ajarannya. Maka inilah Bapak Ibu yang disebut dengan tarbiyah, yaitu membina, mendidik secara berkesinambungan dengan melihat semua yang diperlukan oleh manusia untuk tampil menjadi khairul rijal, menjadi sosok yang terbaik, tampil menjadi orang-orang yang terbaik, pribadi yang tadi sampai kepada al-jail al-Quranil Farid. Dan kemudian kalau itu terjadi, akhirnya tampillah khairu ummah, umat yang terbaik. Makanya di dalam tarbiyah itu Bapak Ibu hafizakumullah, dilihat semua sisinya, semua sisinya. Ya. Maka diharapkan tampil dengan tarbiyah itu sosok-sosok yang qawiyul jism, sosok yang fisiknya kuat. Maka diingatkan untuk selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Kemudian memberikan hak tubuh untuk olahraga supaya sehat. Dan tidak hanya dengan ibadah yang sampai mengorbankan hak tubuhnya. Nabi SAW selalu mengingatkan sahabatnya, mentarbiyah mereka untuk menjaga keseimbangan antara roh dan fisiknya dengan kebutuhan akalnya. Makanya Bapak Ibu hafizakumullah, Nabi pernah menegur sahabatnya. Ini juga bagian dari monitor tarbiyah. Ketika ada sahabatnya yang terlalu dominan ibadahnya, lalu mengorbankan fisiknya. Suatu ketika terdengar oleh Nabi ada sosok sahabat namanya Abdullah ibnu Amr ibnul As. Abdullah ibnu Amr ibnul As ini adalah sahabat yang kalau malam itu nggak pernah tidur, Bapak Ibu. Begadang. Begadangnya apa? Nonton bola? Bukan. Begadangnya itu qiyamul lail, tahajud terus, zikir tahajud, jadi nggak pernah tidur. Siangnya puasa terus. Bapak Ibu, siapa yang menafikan keutamaan sholat tahajud? Di dalam hadis sahih Nabi menyampaikan sholat yang terbaik setelah sholat fardu apa? Tahajud, qiyamul lail.
Itu sholat terbaik. Siapa yang menafikan keutamaan puasa sunnah? Ada yang menafikan? Tidak ada. Dia puasa terus, puasa sunnah. Tapi begitu Nabi mendengar itu, dipanggil sahabatnya ini. Ya Abdullah, nggih ya Rasulullah, ada apa? Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Selama ini aku mendengar ada berita ramai, kalau sekarang mungkin viral, jadi omongan banyak sahabat. Kamu ini kalau siang puasa terus, lalu kalau malam gak pernah tidur, bangun malam terus, sepanjang malam tahajud terus. Benar? Na'am, bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Apa kata Nabi, Bapak Ibu? La taf'al. La taf'al. Jangan kamu lakukan lagi. Siapa yang menafikan tahajud? Siapa yang menafikan puasa sunnah? Tapi Nabi melarang. La taf'al. Kalau untuk puasa, wahai Abdullah, alaika an tasum salatata ayyam fi syahr. Cukuplah bagimu puasa 3 hari dalam sebulan. Kenapa? Karena setiap kebaikan engkau mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Berarti kalau engkau menjaga istiqomah puasa 3 hari dalam sebulan, ka'annaka tasumud dahr kullah, kamu seperti puasa sepanjang tahun. Karena 3 kali 10 berapa Bapak Ibu? 3 kali 10 berapa? Alhamdulillah masih ingat matematikanya. 30. Kalau setiap bulan puasa 3 hari dalam sebulan, berarti seperti puasa sepanjang tahun. 30 tiap bulan, berarti seperti puasa sepanjang tahun, kata Nabi. Lalu kalau untuk qiyamul lail, Abdullah, ingat, bangun dan tidurlah. Kenapa? Wa inna li jasadika 'alaika haqqan, wa inna li ahlika 'alaika haqqan, wa inna li 'ainika 'alaika haqqan. Abdullah, badanmu itu punya hak yang perlu kau perhatikan. Matamu ini punya hak atasmu, istirahatkan. Jangan begadang terus meskipun untuk tahajud, meskipun untuk ibadah. Beda Bapak Ibu dengan 10 hari terakhir. Kalau mau begadang mengejar Lailatul Qadar 10 hari terakhir, nggak tidur nggak apa-apa. Beda ini masalahnya bukan Ramadan ya, perlu difahami. Kalau di bulan Ramadan memang khusus 10 hari terakhir, memang ada hadisnya, testimoni dari istri Nabi sendiri, apa yang dilakukan oleh suaminya Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr ahya al-laila kullah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Kapan Bapak Ibu itu? Insyaallah nanti malam bagi yang puasa yang Selasa ya. Nanti malam 21. Ahya al-laila kullah. Nabi menghitungkan malam semuanya. Untuk apa? Mengejar Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu lailah, malam. Gak ada Naharul Qadar, siang Al-Qadar gak ada. Adanya di malam hari. Dan hanya ada di 10 hari terakhir di Ramadan. Maka Nabi menyemangati kita, taharraw Lailatul Qadri fil 'ashr al-akhir min Ramadan. Sungguh-sungguh, jangan hanya sekedar daripada nganggur nyari Lailatul Qadar, kebetulan nggak ada tugas-tugas nyari Lailatul Qadar. Bukan, tapi Nabi mengatakan taharraw itu berarti harus merencanakan dengan sungguh-sungguh. Taharraw itu berarti apa? Mengorbankan. Taharraw itu apa? Totalitas. Taharraw itu niat betul, sungguh-sungguh untuk mengejar, memburu Lailatul Qadar. Makanya hadisnya bukan ibhathu an Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar, bukan itu, tapi taharraw, sungguh-sungguhlah engkau merencanakan, mengorbankan waktumu, mengorbankan semua kesibukanmu untuk memburu malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Makanya Nabi sampai menghidupkan malam itu semuanya.
Kata Aisyah radhiyallahu anha di hadis yang lain, kalau 10 hari atau 20 hari sebelumnya kadang-kadang Nabi masih mencampur dengan tidur. Tapi di 10 malam terakhir itu Nabi menghidupkan malam semuanya untuk ibadah, begadang, nggak pakai tidur. Itu beda karena ada keutamaan khusus. Dan yang namanya malam itu Bapak Ibu nggak panjang. Dalam bahasa kita malam itu mulai kapan? Mulai maghrib sampai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai fajar. Jadi Lailatul Qadar itu hanya ada itu. Kalau tadi atau kemarin maghribnya jam berapa itu? Jam 5:47 atau berapa itu? Nah, subuhnya tadi jam 4:34 atau jam berapa itu? Berarti itu hanya itu. Makanya dikejar, dan itu adanya di 10 hari terakhir. Dan dari 10 hari terakhir itu adanya di malam-malam ganjil. Kata Nabi, ada hadis yang lain sahih. Dan di antara malam-malam ganjil, berarti malam ganjil itu ada malam 27. Tapi saya sering mengingatkan, jangan sampai kita terjebak menjadi pengikut mazhab ganjilin. Hanya mau ke masjid kalau malam ganjil, hanya mau taraweh kalau malam ganjil, hanya mau membaca Al-Quran malam ganjil, hanya mau bersedekah kalau malam ganjil. Nah, kalau begitu bisa dapat, bisa enggak? Maka yang paling bagus adalah semuanya. Kalau toh Nabi menyebutkan potensi besarnya di malam ganjil, itu dalam rangka mudha'afatul juhud, untuk melipat gandakan ikhtiar usaha kita, bukan dengan meninggalkan amal soleh di malam genap. Makanya saya sering sampaikan caranya supaya dapat Lailatul Qadar, Bapak Ibu, apa? Pokoknya mulai nanti malam sampai terakhir nanti 10 malam terakhir ini, setiap malam itu Bapak Ibu lakukan, jangan absen tarawehnya, qiyam Ramadannya. Khusus 10 malam terakhir, tambah lagi setelah taraweh bersama dengan imam di masjid. Pertengahan malam kalau tidak di masjid, bisa juga di rumah, bangun lagi, nambah tahajud lagi. Jadi memperpanjang, menambah. Biasanya hanya selesai dari masjid, selesai. Sekarang sebelum sahur bangun jam 2, tambah lagi. Tilawatil Quran biasanya hari biasa setengah juz. Begitu setiap malam 10 hari terakhir, 10 malam terakhir ini nambah lagi setengah juz lagi, 1 juz. Kalau Bapak Ibu setiap malam 10 hari terakhir ini terus membaca Al-Quran, kira-kira ketemu Lailatul Qadar enggak? Insya Allah akan dapat. Sodakohnya, kalau sebelumnya sudah rajin sedekah, di 10 malam terakhir ini setiap malam rencanakan, bertekad untuk selalu setiap malam 10 hari terakhir selalu bersedekah, dan tambah nilai sedekahnya, lipat gandakan. Misalnya kalau setiap malam itu kita bersedekah, kira-kira ada yang dapat Lailatul Qadar tidak sedekah kita? Insya Allah. Makanya jangan menjadi pengikut mazhab ganjilin. Kalau semuanya, maka dapat, karena Lailatul Qadar itu hanya ada 1 malam. Tapi kita tidak tahu misteri kapan. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, kira-kira jam berapa? Ada gak di Al-Quran Lailatul Qadri khairum min alfi syahr wa tilka fis sa'ati tsaniyah subahan, dan itu terjadi pada pukul 2 dini hari. Ada gak di Al-Quran begitu Bapak Ibu? Ada? Kalau ada, kira-kira gimana masjid ini jam 2 nanti? Alhamdulillah enggak disebut. Allah hanya menyebut Lailatul Qadar, malam yang mulia. Berarti yang namanya malam mulai maghrib sampai subuh, dijaga itu, ditingkatkan. Makanya tradisi salafus saleh sampai hari ini seperti yang dilestarikan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, selesai Isya ada sholat taraweh, qiyam Ramadan, nanti kemudian jam 2, setengah 2 ada lagi qiyam Ramadan lagi. Itu dalam rangka menambah volume, kuantitas untuk menghidupkan malam-malam dalam rangka memburu malam Lailatul Qadar. Nah, tingkatkan. Kalau setiap malam nggak pakai milih-milih, selalu melakukan ibadah. Birrul walidain bagi yang masih punya orang tua,
setiap malam birrul walidain, atau berbagi, atau apapun amal soleh lainnya, berdoa tiap malam, selalu memanfaatkan untuk berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah pasti salah satunya akan ketemu dengan Lailatul Qadar, insya Allah. Sambil kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqna Lailatul Qadar, Allahumma rzuqna Lailatul Qadar, atau berdoa dengan doa yang biasa dibaca oleh imam Masjidil Haram, Allahumma wafiqna bi Lailatul Qadar, ya Allah berikan keberhasilan kami untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bersama dengan itu kita ikhtiar dengan sungguh-sungguh mengisinya tiap malam di 10 malam terakhir itu dengan ibadah, maka insya Allah Allah akan berikan nikmat kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu, jadi seluruh sisinya, tubuhnya kuat, akhlaknya juga mulia, kemudian pemikirannya musaqqaful fikr, semangat untuk kinerjanya, mencari nafkahnya semangat, salimul akidah, akidahnya benar, sahihul ibadah, ibadahnya juga benar, mujahid li nafsihi, semangat untuk memerangi atau berjuang melawan hawa nafsunya, harisun ala waktihi, dia tampil menjadi orang yang betul-betul mengatur waktunya, menghargai waktunya, munazzamun fi syu'unihi, menjadi orang yang rapi, disiplin dalam semua urusannya, dan nafi' li ghairihi, tampil menjadi orang yang memberikan nilai kemanfaatan bagi orang lain. Inilah hasil dari produk tarbiyah, dan itu yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Mereka tampil menjadi sosok-sosok yang terbaik, tampil menjadi manusia yang saleh li nafsihi, nafil li ghairihi. Intinya Bapak Ibu hafizakumullah, di dalam tarbiyah, maka tarbiyah adalah dakwah yang efektif, karena di dalam tarbiyah semua unsur yang ada pada manusia itu diperhatikan untuk diberikan asumsi gizi yang sama, asumsi energi yang sama, karena manusia terdiri dari 3 unsur. Pertama, ruh, betul? Betul Bapak Ibu, ruh. Yang kedua, jasad, badan. Yang ketiga apa? Akal. Maka Nabi mentarbiyah para sahabatnya dengan memenuhi semua kebutuhan 3 unsur ini. Rohnya tadi ditazkiyah oleh Nabi, didekatkan dengan Al-Quran. Kemudian fisiknya, mereka menjadi orang-orang yang sehat. Tidak harus tampil dengan badan yang berotot. Boleh-boleh saja orang olahraga, nge-gym dan seterusnya sampai berotot, itu boleh-boleh saja. Tapi itu adalah sarana untuk supaya sehat, olahraga dan seterusnya. Makanya Nabi sampai menyemangati sahabatnya, di antara yang ditarbiyah dari tarbiyah jasadiyah fisiknya, Nabi bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat, fisiknya kuat, badannya sehat, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari orang mukmin yang lemah. Bapak Ibu, puasa Ramadan ini kalau fisik orang lemah, kira-kira bisa sempurna tidak? Banyak perintah-perintah Allah nggak akan bisa sempurna kalau tidak disupport dengan badan yang sehat. Maka badannya ditarbiyah. Dan yang ketiga, akalnya. Ini juga perlu diberikan asupan gizi sehingga punya wawasan pengetahuan yang benar, sehingga tampillah sahabat-sahabat Nabi setelah ditarbiyah Nabi, tampil menjadi orang yang imannya benar, badannya seger dan pintar. Dan inilah produk dari tarbiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, menjadi sosok-sosok orang-orang yang meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya, sehingga dalam keseharian kita juga memberikan perhatian terhadap kekuatan spiritual kita. Roh ini perlu terus diisi, diberikan asupan gizi keimanan sehingga iman kita benar, dan memberikan perhatian kepada badan fisik kita
supaya sehat walafiat, sehingga seger, dan kemudian juga akal ini terus diberikan wawasan pengetahuan yang bersumber dari Quran dan Sunnah, dan wawasan kekinian dan kedisinian, sehingga tampil menjadi orang-orang yang pintar. Dan itulah orang-orang yang bisa mengemban amanah dakwah untuk melakukan perbaikan dan perbaikan, dan menghantarkan umat untuk kembali menjadi khairul ummah, umat terbaik. Dan kalau dalam kehidupan berbangsa bernegara ada sosok-sosok yang seperti itu, inilah yang mampu menghantarkan negeri kita menjadi negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan kepada kebaikan dan keberkahan kehidupan berbangsa bernegara, dan akhirnya negeri ini akan menjadi insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan. Baik, siapa yang ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana kiat tarbiyah yang efektif? Mungkin kita udah tahu di media bahwa negara tercinta ini koruptornya di G20 aja 3 terbesar. Bahkan yang baru-baru ini, mungkin ini bukan menjelekan, udah di media ya, 271 triliun Ustaz. Dan yang sangat menyedihkan itu adalah negara-negara muslim yang banyak terkorup. Non-muslim, Finlandia dan Denmark zero. Di G20 Jerman malah yang tertinggi. Nah, wabil khusus di Indonesia, ceramah-ceramah di kantor, bahkan sampai DPR, MPR, nah itu bagaimana? Bahkan puasa itu dan berarti kejujuran. Mungkin puasanya udah alumni ke-60, bahkan 70. Nah itu kiatnya Ustaz, bagaimana seperti generasi, mungkin kalau untuk sahabat itu jauh lah, minimal mengurang ini kan korupsi Indonesia bukan semakin kecil semakin tambah besar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Yang lain? Siapa? Ibu? Ada? Ada. Oh, saudara. Silakan Pak. Satu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan materi ini sangat menarik, bahwa tarbiyah ini adalah berkesinambungan seperti itu. Nah, ini juga ada kaitannya dengan bagaimana kita mentarbiyah diri sendiri, memonitor diri sendiri, dan juga apakah tarbiyah ini hanya sebagai tugas dari pimpinan saja atau bisa juga mentarbiyah dari skala kecil seperti itu, supaya menjadi kita berkesinambungan dan menjadi bangsa yang lebih baik gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Yang pertama, Bapak Ibu hafizakumullah, bagaimana caranya supaya tarbiyah itu efektif dan kemudian kita terhindar dari berbagai macam kemungkaran, berbagai macam perilaku-perilaku koruptif seperti yang tadi disebutkan. Negeri kita hingga hari ini juga masih tinggi tingkat korupsinya dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu hafizakumullah, semua ini kembali kepada masalah iman. Ya. Semua ini kembali kepada masalah iman. Artinya apa? Iman ini adanya di hati. Ya. Jadi kalau hatinya benar, hatinya bersih, imannya baik, pasti imannya benar, maka akan melahirkan apa? Perilaku-perilaku yang baik pula. Bukankah Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikan kepada kita? Yang menyampaikan kepada kita, ala inna fil jasadi mudghah. Ya,
Nabi menyampaikan, tidakkah ingatlah di dalam hati manusia itu ada satu unsur yang sangat penting, strategis. Idza saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, semuanya baik tubuh ini. Tapi kalau dia rusak, busuk, semuanya busuk. Apa itu? Ala wahyal qalb. Ingatlah, unsur yang penting itu adalah hati. Dan iman itu ada yang di mana? Iman itu bukan ritual-ritual yang diperlihatkan, bukan itu. Kembalinya kepada hati. Makanya inilah yang harus terus dilakukan, perbaikan secara berkesinambungan, perbaikan hati, perbaikan hati. Saya menulis buku, ada judul tulisan di buku itu, hati-hati dengan hati. Karena memang hati ini harus diperhatikan dengan seksama. Makanya memperbaiki hati ini juga nggak bisa setahun sekali, hanya Ramadan saja. Ramadan ini adalah apa? Pelatihannya, tapi perbaikannya, mengawalnya, menjaganya terus berkesinambungan. Makanya sholat ya kalau dilakukan dengan baik dan benar, karena sholat itu 5 waktu yang wajib, kalau dilakukan dengan baik dan benar, pasti akan bisa memperbaiki hati. Pasti akan menghilangkan perilaku koruptif, karena Allah sendiri yang menjanjikan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, pasti akan meninggalkan perilaku. Kalau ada orang sholat kok masih korupsi, yang salah apanya? Apakah sholatnya? Tidak, berarti jangan-jangan memang selama ini belum sholat dengan baik dan benar. Karena aslinya kalau sholat dengan baik dan benar pasti akan meninggalkan perilaku-perilaku korupsi itu. Jadi kembali lagi kepada hati, dan disitulah tempatnya iman. Maka kata Nabi, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk dadanya. Takwa itu di sini. Ini yang penting. Yang nggak kelihatan tapi penting. Kalau dia baik-baik semuanya. Nah, lagi-lagi itu. Oleh karena itu, ini yang harus terus diperbaiki secara berkesinambungan, tidak musiman, tidak pekanan, juga tidak tahunan. Baik, berikutnya bagaimana tarbiyah? Ya, tarbiyah itu ada yang sifatnya tarbiyah zatiyah, tarbiyah mandiri. Ya, setiap hari kan kita nggak mungkin kumpul terus dengan teman-teman kita dengan jamaah seperti ini. Ini kan sifatnya bisa bulanan, bisa pekanan. Tapi setiap hari kita selalu sendiri. Nah, inilah kita lakukan tarbiyah secara berkesinambungan. Makanya tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Selalu hari-hari kita diisi dengan membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa sedekah. Maka usahakan setiap hari selalu bersedekah. Karena ada doa dari malaikat. Ada 2 malaikat setiap hari mengiringi kita. Dan kemudian kalau ada yang infak, bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang infak pagi ini penggantinya. Jadi didoakan malaikat. Tapi kalau ada orang yang pelit, medit, bakhil, koret, kata orang Betawi, maka didoakan juga malaikat, Allahumma a'ti mumsikan tarafa. Ya Allah, cabut keberkahan hartanya karena jadi orang yang pelit. Maka tiada hari tanpa sedekah, tiap hari, berapapun nilainya, usahakan tiap hari. Apalagi nanti mengejar Lailatul Qadar tiap malam selama 10 malam terakhir, pasti akan dapat itu Lailatul Qadar khair min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan itu ada orang menghitung katanya lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Ya kan? Artinya apa? Kalau Bapak Ibu bersedekah setiap malam itu misalnya 50.000, itu nilainya lebih seperti Ibu Bapak 83 tahun 4 bulan gak henti-henti bersedekah, malah lebih baik dari itu. Tapi ada juga yang mengatakan, menurut sebagian ulama, kata 1000 alf itu itu angka tertinggi dalam bahasa Arab. Angka tertinggi dalam bahasa Arab itu alf, 1000. Di atasnya nggak ada itu. Maka orang Arab kalau mengatakan 1 juta dulu, bukan bahasa sekarang. Sekarang wahid miliun, karena terpengaruh dengan miliun itu. Tapi dulu orang Arab mengatakan 1 juta itu alf. Karena di atasnya nggak ada angka terbesar lagi.
maka sebagian ulama mengatakan khairum min alfi syahr, itu pahalanya enggak terhitung batasannya karena paling tinggi, sehingga enggak bisa dikalkulasi 83 tahun 4 bulan itu. Nah, itu pendapat. Jadi itu berkesinambungan. Nah, itu tarbiyah dzatiyah. Yang kedua, tentu karena kita merasa menyadari kelemahan kita, maka kita nggak bisa terus-terusan hanya sendiri, maka perlu bersama-sama dengan yang lain untuk mengingatkan kita. Makanya ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tawasau itu saling itu berarti ada kawan-kawan yang mendampingi kita, mengingatkan kita. Seperti Nabi tadi nanya, siapa yang sholat, siapa yang sedekah, siapa yang menjenguk orang sakit. Itu dalam rangka dimonitor kita, biar kita terus istiqomah. Kok nggak kelihatan? Siapa? Mana itu? Suatu ketika Nabi kehilangan marbot masjid. Marbotnya waktu itu perempuan, Imratus Sauda, perempuan orang kulit hitam. Nabi lihat lama nggak kelihatan, kemana dia? Kok nggak kelihatan? Nabi perhatian terhadap orang seperti itu. Ditanya, kemana kok nggak kelihatan lama? Nanya sahabatnya, wahai sahabatku, mana itu? Si A, perempuan yang biasa membantu kita bersihin masjid ini. Kok nggak ada? Ya Rasulullah, dia telah meninggal dunia beberapa. Loh, meninggal dunia? Kenapa kalian nggak memberitahu aku? Mungkin mereka ingin nggak mau menyibukkan Nabi, tapi Nabi semacam tanda petik kayak marah. Mengapa kamu nggak memberitahu kami? Akhirnya Nabi minta ditunjukkan kuburannya. Nabi kemudian mendatangi kuburannya, fasalla alaiha, lalu Nabi sholat di atas kuburannya. Jadi boleh sholat jenazah itu yang disebut dengan sholat ghaib. Jadi tapi yang perlu nggak terlalu lama. Artinya Nabi kemudian mendoakan jenazah itu. Nah ini jadi artinya ada pesan. Tadi Bapak udah megang mic ya. Terakhir Bapak tadi silakan. Nah, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya terbatas, saya persingkat aja Pak. Yeah. Jadi secara khusus saya batasi bahwa keadaan negara kita saat ini dikaitkan dengan tarbiyah Bapak ini, saya punya mengambil dari ayat Al-Quran Al-Baqarah 153 Pak. Perintah Allah, bersabarlah dan bersolat. Kita sekarang menghadapi persoalan yang sangat rumit, yang sangat kompleks sekali. Pengertian di sini, solat itu apa maksudnya Pak? Kan kita sudah solat. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Wasta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Bapak Ibu hafizakumullah, ini adalah maksudnya bahwa ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, musibah, bencana, atau ujian-ujian yang kurang menyenangkan, kesulitan, problematika sosial, muskilat iktisadiyah, krisis ekonomi, atau krisis alam, atau apapun musibah yang kita hadapi, problematika yang kita hadapi, di antara yang Allah perintahkan kita, bahkan ada sampai 2 ayat tentang itu, adalah kita meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi meminta pertolongannya tetap kepada Allah, tapi dengan meningkatkan kesabaran kita dan meningkatkan sholat kita. Ini adalah salah satu cara untuk penguatan ruhiyah spiritual kita, supaya kita tabah sabar berhadapan dengan ujian. Karena mohon maaf, ada orang yang diuji tapi kemudian tidak lolos dan tidak lulus. Dan ujian itu bisa berupa sesuatu yang menyenangkan, bisa juga sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Kami uji kalian dengan asyar, sesuatu yang tidak menyenangkan, sakit dan lain sebagainya, wal khair, dan yang menyenangkan, banyak harta, naik jabatannya. Ini saya tanya, ada nggak orang yang tadinya nggak berkuasa, begitu diuji Allah dengan kekuasaan kemudian lupa, jauh dari Allah? Ada. Nah makanya ini caranya, sabar dan sholat, minta tolong kepada Allah dengan meningkatkan ini, supaya ujian apapun yang Allah uji kita,
kita bisa terus istiqomah. Makanya ada materi namanya istiqomah menghadapi musibah atau tabah ketika menghadapi fitnah. Mudah-mudahan di kesempatan lain nanti kita bisa bahas. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima qiyam Ramadan kita, menerima sedekah kita, menerima kehadiran kita di majelis ilmu seperti ini, menerima seluruh amal saleh kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah anugerahkan kepada kita Lailatul Qadar. Allahumma wafiqna bi Lailatul Qadar. Allahumma wafiqna bi Lailatul Qadar. Allahumma wafiqna bi Lailatul Qadar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala taharri Lailatul Qadar. Allahumma a'inna ala taharri Lailatul Qadar. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga besar kami orang-orang ahli kebaikan, kebajikan, ahli Al-Quran. Jangan jadikan kami orang-orang ahli keburukan. Ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan kami berkumpul di sini, di masjid, di rumah, dari rumahmu ini, ya Allah, untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, mudahkanlah kami semuanya berkumpul di surgamu. Amin ya rabbal alamin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Aqul qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa fawqa kulli dhi 'ilmin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.